Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Suci Surat Yasin Surat 36 ayatnya 33, 34 dan 35. Bismillahirrahmanirrahim. Dan suatu tanda bukti bagi mereka ialah bumi yang mati. Kami menghidupkan itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Lalu mereka makan sebagian biji-bijian itu. Dan di sana kami membuat kebun-kebun kurma dan anggur, dan di sana kami pancarkan mata air agar mereka makan sebagian buah-buahnya, dan tangan mereka tidak mengerjakan itu. Apakah mereka tidak bersyukur? Alangkah indahnya tamsil itu. Di satu pihak ia menghargai perbuatan, di lain pihak ia membuka matanya manusia ahli amal perbuatan bahwa jerih payahnya itu bukan satu-satunya sebab dari buah-buahan yang dia nikmati. Jika ia tidak senantiasa ditolong oleh Allah Ta'ala, pertama-tama sebagai Ar-Rahman yang telah mencukupi kebutuhan bahan-bahan untuk dikerjakan, dan kemudian sebagai Ar-Rahim yang telah memberikan hasil atas jerih payahnya, ia pasti tidak akan berdaya apa-apa. Sudah barang tentu ia harus mengambil inisiatifnya. Yang pertama, ia harus menggunakan sebaik-baiknya karunia rahmaniyah agar ia menjadi layak untuk menerima karunia rahmaniyah. Mungkin ditanyakan, apakah arti perkataan dari perbuatan atau amal yang digunakan dalam buku ini, dalam makalah ini? Celakanya kita hidup dalam abad ini di waktu dunia Islam semakin hari semakin bertambah buta tentang arti segala sesuatu yang bertalian dengan agama. Pada dewasa ini perkataan perbuatan atau amal itu diartikan menjalankan seperangkat upacara keagamaan. Orang yang dengan tertib menjalankan sholat, menjalankan puasa, menunaikan haji ke Mekah, dan membaca Quran suci, itu sudah dianggap sebagai manusia ahli amal. Tidak peduli betapa jahat praktek hidupnya sehari-hari. Sebaliknya, orang yang melalaikan syariat-syariat agama dicelanya sebagai manusia yang ahli maksiat. Sungguh celaka untuk membatasi arti perkataan yang oleh Quran suci berulang-ulang minta perhatian kita. Mengucapkan kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji itu memang faktor-faktor Islam yang penting. Akan tetapi semua itu bukan konstitusi Islam seluruhnya. Semua itu dapat dikatakan tiang-tiangnya gedung yang disebut Islam. Memang tidak mungkin ada gedung tanpa tiang. Akan tetapi apakah dengan tiang-tiang itu saja sudah selesai gedung itu?
Jika saudara hendak mendirikan gedung di atas sebidang tanah dan saudara telah memancangkan beberapa tiang, apakah saudara sudah menyebutnya sebagai gedung? Belum. Bahkan tiang-tiang itu sendiri tidak akan lama dapat bertahan dari kehancuran dan kelapuan, terkecuali jika dilindungi oleh selesainya gedung itu. Demikian pula halnya bangunan Islam. Itu susunannya tidak hanya sekedar menjalankan beberapa syariat saja, melainkan terjadi atas perbuatan kita sehari-hari. Demikian kajian Khawaja Kamaluddin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.